Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap pengelola dan anggota Yayasan Tiga Sri Kandi Sejati atau YES. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Membaca Puisi dan Geguritan virtual dalam rangka peringatan Bulan Bahasa dan Hari Guru Nasional di Tempat Belajar Milenial atau TBM Kinanti dari Bojonegoro untuk Indonesia. Peserta lomba yang berbahagia, terima kasih kepada para sponsor acara luar biasa ini, antara lain EMCL, Penerbit Majas dan Sanggar Sumila. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara lomba telah kita lewati dengan baik. Kini tiba saatnya pengumuman kejuaraan. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa secara umum lomba membaca puisi dan geguritan ini bertujuan untuk memacu prestasi siswa dan masyarakat dalam penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, khususnya dalam hal membaca puisi dan geguritan. Alhamdulillah, lomba ini diikuti oleh 273 peserta dari seluruh Indonesia, antara lain 1 Bandung, 2 Bangkalan, 3 Banten, 4 Bekasi, 5 Blitar, 6 Blora, 7 Bogor, 8 Bojonegoro, 9 Ciamis, 10 Depok, 11 Gresik, 12 Jakarta, 13 Karanganyar, 14 Kebumen, 15 Kediri, 16 Bangka Belitung, 17 Lamongan, 18 Madiun, 19 Mojokerto, 20 Nganjuk, 21 Ponorogo, 22 Probolinggo, 23 Purworejo, 24 Salatiga, 25 Semarang, 26 Sidoarjo, 27 Sukabumi, 28 Sulawesi Selatan, 29 Makassar, 30 Sumatera Utara, 31 Surabaya, 32 Surakarta, 33 Tuban, 34 Tulungagung, dan yang ke-35 Yogyakarta. Adapun kegiatan ini berpotensi sebagai wahana untuk melestarikan pengembangan dan mencintai budaya Indonesia dan Jawa, meningkatkan kemampuan siswa dan masyarakat dalam berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Indonesia dan Jawa, meningkatkan keterampilan siswa dan masyarakat dalam mengapresiasi seni membaca puisi dan geguritan, menjaga motivasi dan semangat kompetitif meskipun di masa pandemi COVID-19. Peserta lomba adalah siswa-siswi SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan umum di seluruh Indonesia. Total peserta 273 terbagi dalam 8 kategori lomba, antara lain 1. Lomba membaca puisi SDMI sejumlah 42 peserta. 2. Lomba membaca puisi SMP MTS sejumlah 45 peserta. 3. Lomba membaca puisi SMA SMK MA sejumlah 44 peserta. Lomba membaca puisi umum sejumlah 35 peserta. Lomba membaca geguritan SDMI sejumlah 16 peserta. Lomba membaca geguritan SMP MTS sejumlah 41 peserta. Lomba membaca geguritan SMA SMK MA sejumlah
28 peserta. 8. Lomba membaca geguritan umum sejumlah 22 peserta. Pendaftaran lomba membaca puisi dan geguritan dilaksanakan tanggal 1 sampai 15 November 2021. Pengiriman video membaca puisi atau geguritan dilaksanakan tanggal 1 sampai 20 November 2021. Peserta merekam tampilan dengan syarat 1. Video diambil dengan format landscape. Jadi video diambil dengan format kamera tidur, bukan berdiri ya. Jadi kalau ada yang berdiri maka akan dikurangi nilainya. Dan tampak minimal setengah atas depan tubuh. Jadi minimal setengah. Jangan hanya kepalanya saja yang ditampilkan. Tapi sampai bawah juga boleh. Nomor 2, video direkam dengan posisi perekaman diam di satu tempat tanpa musik dan iringan apapun. Ini sudah tertulis juga di flyer. Jadi, jika ada peserta yang menambahkan iringan musik dan pengambilan video sambil berjalan atau di beberapa tempat, maka akan ada pengurangan nilai sampai pada diskualifikasi. 3. Video tidak boleh dipotong atau di zoom in out, namun hanya diberi identitas. Identitasnya antara lain irah-irahan atau judul, dening atau pengarang, dan pembaca atau pemaos, dan logo TBM Kinanti. 4. Suara dalam video harus langsung dan bukan hasil dubbing. 5. Menggunakan pakaian adat atau batik khas daerah. 6. Video belum pernah diunggah di media sosial manapun. 7. Pelanggaran atas aturan perekaman ini akan berakibat pengurangan poin penilaian dari juri dengan bobot tiap item 10 poin sampai diskualifikasi. Semua peserta akan mendapat e-sertifikat sebagai juara harapan. Untuk penanganan e-sertifikat nanti berhubungan dengan Bapak Hanas Caturyansyah. Kecuali yang mendapat juara 1, 2, dan 3. Jadi, juri akan memilih 3 peserta terbaik tiap kategori sebagai juara 1, 2, dan 3. Kepadanya diberikan hadiah piala, e-sertifikat, dan lain-lain. Sedangkan yang lainnya adalah peserta sebagai juara harapan. Ini akan mendapatkan e-sertifikat. Panitia juga akan memberi penghargaan untuk 40 pembaca terfavorit versi YouTube. Kepadanya diberikan piala dan e-sertifikat. Penentuan pemenang lomba membaca puisi dan geguritan ditentukan berdasarkan penilaian Dewan Juri dengan mempertimbangkan aspek irama, penjiwaan, dan gaya dalam puisi. Juga wiromo, wiroso, dan wiroko dalam geguritan. Penilaian juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dalam sebuah perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang belum juara. Semoga semua ini dapat menjadikan penyemangat untuk lebih banyak berlatih dan mengembangkan potensi diri, baik bagi yang menang maupun yang belum menang. Semoga tetap berusaha, belajar, dan terus menambah potensi diri. Karena yang menang di sini belum tentu tidak ada kekurangan.
Kekurangan tetap ada, namun tertutup oleh kelebihannya. Baiklah, saya juga perlu membacakan beberapa catatan dari Dewan Juri. Catatan dari Dewan Juri antara lain bahwa lomba membaca puisi dan lomba moco kulit dua-duanya sama esensi atau yaitu membaca puisi. Yang ke-1 puisi dalam bahasa Indonesia, yang kedua puisi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa puisi disebut geguritan. Membaca geguritan berarti moco kulit atau moco geguritan. Diikuti oleh 373 peserta dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, dan sekitarnya. Siswa yang ikut adalah dari SD, SMP, SMA, dan umum. Masing-masing dipilih juara 1, 2, dan 3. Untuk mendapatkan penilaian yang demikian, juri sudah bekerja keras menilai seluruh peserta. Oleh karena itu, setiap peserta yang sudah mengirim karyanya yang merupakan kristalisasi dari kerja keras membaca, merenungkan, menghayati, lantas mewujudkan dalam praktik baca puisi, sehingga itu merupakan kerja keras yang harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian, juri betul-betul menghargai karya peserta itu dengan menilai sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Tidak ada satupun peserta yang lolos dari pengamatan juri dan penilaiannya meliputi hal yang lengkap atau komprehensif. Meliputi penghayatan, lantas ekspresi dan vokal atau suara. 3 hal ini berlaku baik untuk menilai pembacaan puisi dan untuk menilai pembacaan geguritan. Dan ternyata setelah dinilai oleh juri, rata-rata peserta sungguh bagus cara penghayatannya, ekspresi, dan vokal. Kalau dalam bahasa Jawa yaitu wiroso atau penghayatan, wiromo atau olah suara, dan wiroko atau ekspresi. Dan ada satu hal lagi di samping 3 hal tersebut, yaitu totalitas. Totalitas itu merupakan perpaduan keseluruhan dan membutuhkan suatu harmoni atau keselarasan dan keseimbangan. Jadi, tidak ada unsur dari nilai-nilai yang berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain. Kalau misalnya soal wiroko, wiromo, dan wiroso sendiri-sendiri, atau orang menghayati tanpa ekspresinya tidak cocok, tapi ekspresinya tidak cocok dengan penghayatan, dan olah suara atau vokalnya tidak cocok dengan penghayatan atau ekspresi, tentu tidak bisa disebut total. Jadi, yang disebut total adalah 3 unsur tadi menjadi satu keseluruhan yang kompak dan utuh. 5. Kesenian atau karya seni adalah sebuah karya utuh yang harus total keseluruhannya. Bila terpecah-pecah, maka tidak dapat disebut sebagai karya seni yang bernilai dan bermakna tinggi. Oleh sebab itu, untuk menilai itu, 3 juri masing-masing berlatar belakang yang cukup untuk mendapatkan nilai jam terbang, sehingga mempunyai kemampuan untuk menilai para peserta sudah mengerahkan segenap kemampuannya menilai sejumlah 273 peserta dengan teliti. Dan dari acara ini, peserta banyak yang sudah mengikuti lomba-lomba sebelumnya. Dan lomba-lomba yang diikuti peserta itu ada yang diantaranya diselenggarakan oleh Tempat Belajar Milenial Kinanti atau TBM Kinanti ini. Sebagian ada yang sudah pernah menjadi juara. Itu tidak akan mempengaruhi penilaian juri. Yang dinilai adalah
Objektivitas dilihat pada saat peserta mengirimkan karya video rekaman pembacaan karya mereka. Baiklah, sekarang akan saya bacakan mulai dari video terpopuler, 40 video terpopuler atau terfavorit versi YouTube. Antara lain, ini tidak urut ya, tetapi hanya kami ambil 40 teratas. Yang pertama, Aluna Gita AA. 2. Maya Lazuardi AA. 3. Meli Dewi Suryanti. 4. Supriyanto. 5. Selvia Dwi Natasha. 6. Yivara Deva Zudika. 7. Amelia Faradila RN. 8. Nurlila atau Lila Kafya. 9. Elsa Anisatul M. 10. Kania Naswa Hawa. 11. Arnedita Raihana S. 12. Airlangga Panji W. 13. Endang Sunarsi. 14. Mira Ayu Setiarini. 15. Sherly Nurul Agustin. 16. Yuniarsi. 17. Ayudhya Jingga M. 18. Maratus Toyibah. 19. Olivia Tahyuning K. 20. Parilah. 21. Dawa Aulia. 22. Raihana Khairul A. 23. Endah Aidila. 24. Adi Galih. 25. Argianti Nafis S. 26. Zarina Farah AP. 27. Aldi Prasetya. 28. Elbram Sultan Angkasa. 29. Dinda Putri. 30. Sylvia Anggreni. 31. Diah Ayu Wirantika. 32. Eka Davina A. 33. Eno Ajeng L. 34. Marcel Radita BPP. 35. IB Erlangga GAMS. 36. Intan Nur Aini. 37. Salwa T. 38. Titiana Lota A. 39. Maya Ayu Nur Aini. 40. Nyara Wang. Demikian untuk pembacaan untuk video terpopuler atau terfavorit versi YouTube. Kepadanya akan diberikan piala dan e-sertifikat. Baik, selanjutnya akan saya bacakan untuk penilaian lomba baca puisi. Penilaian Dewan Juri ini akan diambil 3 terbaik atau juara 1, 2, dan 3 masing-masing kategori. Saya bacakan mulai dari puisi SDMI. Juara 3 diraih oleh Dinda Putri Surya Winata dengan jumlah nilai 255. Juara kedua, Maya Lazuardi Asmara Amal dengan jumlah nilai 260. Sedangkan juara 1, Bella Rohmi Hana Putri
dengan jumlah nilai 267. Kategori SMP, juara 3 Bimar Surya Maulana dengan jumlah nilai 251. Juara kedua Anis Nurul Kaunam dengan jumlah nilai 250. Juara 1 Niken Cahya Wardani dengan jumlah nilai 255. Untuk kategori SMA, SMK, MA, juara ketiga Muhammad Cakrawala Juang Sabilah dengan jumlah nilai 258. Juara kedua Oktaviana Francisca Dewi dengan jumlah nilai 259. Adapun juara pertama Berliana Agista Putri dengan jumlah nilai 266. Untuk kategori umum, juara 3 Heni Sugianti dengan jumlah nilai 253. Juara 2 Parilah dengan jumlah nilai 261. Juara pertama Selvi Sunarti dengan jumlah nilai 262. Lomba baca geguritan. Juara lomba baca geguritan kategori SD MI. Juara ketiga Erlangga Panji Wiratama dengan jumlah nilai 244. Juara 2 Kania Naswa Hawa Naila dengan jumlah nilai 245. Juara pertama Elbram Sultan Angkasa dengan jumlah nilai 246. Untuk kategori lomba geguritan, baca geguritan tingkat SMP MTS, juara 3 Diah Ayu Firta Ningrum dengan jumlah nilai 251. Juara 2 Khairun Nisa Akhila dengan jumlah nilai 255. Dan juara pertama Olivia Tahtayuning Kinar Santi dengan jumlah nilai 262. Juara lomba membaca geguritan tingkat SMA, SMK, MA, juara ketiga Yeyen Grossi Milanda dengan jumlah nilai 248. Juara kedua Novita Anggraini dengan jumlah nilai 249. Dan juara pertamanya adalah Marcel Radita Bintang Palistia Putri dengan jumlah nilai 250. Untuk geguritan umum, juara 3 diraih oleh Tubuh Handayani dengan jumlah nilai 257. Juara kedua Ari Idawati dengan jumlah nilai 258. Dan juara pertama Dia Retno Pambayun dengan jumlah nilai 262. Saya ucapkan selamat untuk para pemenang, dan bagi yang belum juara jangan berkecil hati. Insya Allah tahun depan TPMI nanti akan mengadakan event yang sama. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan bisa berpartisipasi di event-event berikutnya.
Sedangkan untuk pengambilan piala kami undang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dan saudara atau anak-anak ke TBM Kinanti di Dusun Talun, Desa Blongsong, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Dusun Talun RT 14 RW 7, Desa Blongsong, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 jam 10.00 sampai dengan jam 15.00. Jadi jika Bapak Ibu saudara dan juga anak-anak bisa datang pada jam 10, monggo. Jika tidak bisa agak siang jam 11, monggo. Jam 12, monggo. Saya tunggu sampai dengan jam 15.00. Kami segenap keluarga besar TBM Kinanti dan Yes, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekhilafan. Sedangkan untuk e-sertifikat, sekali lagi untuk link e-sertifikat nanti akan dibagikan oleh Bapak Hanas Caturyansyah di grup WA. Mohon tidak keluar dulu dari grup WA karena akan masih banyak informasi yang akan kami bagikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.